Para sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin membantu para sahabat bagaimana menyiapkan hati kita ini untuk memasuki pekan suci, mulai dari Minggu Palma sampai dengan perayaan Paskah. Ini yang bisa kita renungkan mulai hari ini. Tujuannya adalah kita diberi kesempatan untuk menyucikan hati kita. Itu tujuan utamanya. Jadi tujuan dari renungan saya adalah selama pekan suci ini kita diberi kesempatan untuk menyucikan hati kita. Apa tujuannya? Diingat dengan baik, kita diberi kesempatan untuk menyucikan hati kita. Nah, sekarang hari ini kita mulai dengan pekan suci ini dibuka dengan perayaan Minggu Palma. Pada perayaan ini kita melihat bagaimana dengan berani Yesus memasuki kota suci Yerusalem. Kita tahu Yesus pernah menangisi kota suci ini. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dia akan ditolak di kota suci itu. Dia akan ditolak di tempat itu. Dan kita tahu yang namanya penolakan itu adalah suatu kekejaman. Kekejaman yang sangat menyakitkan. Siapapun hidupnya yang pernah ditolak itu akan merasakan betapa sakit ketika kita mengalami yang namanya penolakan. Pertanyaannya adalah, tetapkah kita berjalan dengan berani meskipun melewati jalan penolakan yang bertubi-tubi? Jika kita tetap berpegang pada iman, maka jalan penolakan ini menjadi ujian yang tidak akan pernah berhenti. Saya ulangi, ketika kita berpegang pada iman, kita akan melewati ujian-ujian penolakan itu tanpa henti. Saya punya pengalaman ketika saya berada di Tanah Suci, persis di lereng Bukit Zaitun. Ditunjukkan kepada saya pada saat itu tempat di mana Yesus menangisi kota Yerusalem. Dan di tempat itu saya berdoa demikian. Tuhan, jalan-Mu agung dan mulia, meskipun harus mengalami penolakan demi penolakan. Para sahabat, ini fokus dari renungan kita di Minggu Palma. Yesus dengan gagah berani masuk ke kota Yerusalem. Meskipun pada akhirnya Yesus mengalami yang namanya penolakan. Kemudian hari berikutnya kita sebut dengan Senin Suci. Di sana kita akan melihat seorang pribadi datang untuk mengurapi Yesus. Dan pengurapan ini untuk menandai bahwa tubuh dan jiwa yang dikurbankan itu adalah suci. Tubuh dan jiwa yang dikurbankan itu adalah tubuh yang terurapi.
Menurut saya, pengurapan akan penyucian tidak bisa dihitung dengan nilai-nilai materi. Sebab pengorbanannya adalah pengorbanan penebusan bagi dunia dan setiap orang. Maka kita pun harus siap untuk disucikan. Kita pun harus siap untuk diurapi, sehingga tubuh dan jiwa kita tidak hanya terberkati, tetapi tubuh dan jiwa kita ini mendatangkan pertobatan yang terus-menerus. Karena langkah pertobatan ini sangat penting. Maka bagi siapa saja ketika memasuki pekan suci ini dan belum menerima sakramen rekonsiliasi, kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk datang kepada imam, kepada uskup, untuk menerima sakramen rekonsiliasi. Supaya apa? Supaya tubuh dan jiwa kita ini disucikan, tubuh dan jiwa kita ini diurapi. Itu Senin Suci. Kemudian berikutnya adalah Selasa Suci. Di sini kita akan melihat pengkhianatan dan penyangkalan dari sahabat-sahabat yang dekat. Ujian akan kematangan hidup untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga dan yang tidak terpikirkan. Kita akan menyingkir karena pengkhianatan dan penyangkalan yang mungkin pernah terjadi dan yang mungkin pernah kita alami sendiri. Tetapi di sini Yesus memberikan bukti bahwa penyangkalan dan pengkhianatan tidak membuat dia membenci. Saya ulangi, pengkhianatan dan penyangkalan tidak membuat Yesus membenci. Dia tetap mencintai sampai membuat mereka yang menyangkal dan mengkhianati merasakan kegelisahan hati. Itu luar biasanya Tuhan Yesus. Meskipun dia disangkal, meskipun dia dikhianati, dia tetap mencintai. Dan justru yang terjadi, setiap pribadi yang menyangkal, setiap pribadi yang mengkhianati mengalami kegelisahan. Dan itu tentu membuat mereka menyesal. Karena sudah melakukan yang namanya penyangkalan dan pengkhianatan. Kemudian berikutnya kita masuk pada hari Rabu Suci. Di sini kita akan melihat pribadi yang tidak pernah mengerti akan kasih Tuhan. Itu biasanya ya, pribadi yang tidak mengerti, yang tidak memahami akan kasih Tuhan itu bertindak nekat. Dengan bahasa yang agak kasar saya mengatakan nekat untuk melacurkan diri demi kenikmatan bagi dirinya sendiri. Bahkan apa yang tidak bernilai itu bisa diberi harga. Ngeri sekali. Tujuannya satu, kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Egois ya, untuk dirinya sendiri, egois. Dan biasanya permainannya itu sangat kotor ya. Permainan yang kotor ini tetap dilakukan tanpa ada
niatan yang suci. Yang ada hanyalah, tadi seperti saya katakan, kebahagiaan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, ego diri tanpa melibatkan nurani. Ini permainan yang sangat kotor sekali. Dan kita akan bisa melihat itu pada Rabu Suci. Nah, kemudian kita akan masuk ke Kamis Suci. Wah, ini hari yang sangat luar biasa khususnya bagi saya, imam, dan para rekan imam yang lain, karena ini menjadi kesempatan untuk pembaharuan janji imamat. Dan pada Kamis Suci itu kita akan melihat tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang siap untuk melayani dan memberikan dirinya. Pelayanan, penyerahan, pengorbanan yang total. Dan yang ditinggalkan adalah kasih yang murni, kasih yang agung, dan kasih yang total. Bahkan ia telah memberikan dirinya untuk memberikan hidup untuk kita semua. Pertanyaannya adalah, masihkah ada pribadi-pribadi yang mempunyai kasih yang murni, kasih yang agung, dan kasih yang total dari seorang sahabatnya? Saya yakin masih banyak orang-orang yang terinspirasi untuk memberikan kasih yang agung, kasih yang besar, kasih yang total untuk para sahabatnya. Itulah sebabnya saya masih ingat ketika berada di Tanah Suci, saya berdoa singkat seperti ini, yaitu di tempat di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Saya berdoa dalam bahasa Inggris sangat sederhana sekali, punya demikian. I belong to you, Jesus. I belong to you, Jesus. Saya menjadi miliknya Yesus. Dan itu saya pegang dengan baik. Supaya apa? Supaya saya mempunyai kasih yang besar, kasih yang agung, dan kasih yang total. Begitu. Nah, kemudian kita memasuki Jumat Suci, Good Friday. Di sana kita akan melihat Yesus diangkat dan ditinggikan untuk memandang dunia. Perjalanan menuju kepada peninggian ini tidak pernah bisa dibayangkan lagi oleh kita, manusia-manusia yang tertebus ini. Manusia-manusia yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus ini. Tetapi dalam iman kita sadar bahwa dengan luka-luka kesakitan dan penderaannya kita sungguh disembuhkan. Dan bahkan saya yakin dan percaya lewat tetesan setiap darahnya itu menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Maka seringkali kita membayangkan darah Yesus, luka-luka Yesus, bilur-bilur Yesus, pengorbanan dan kesengsaraannya benar-benar menyembuhkan kita, menyegarkan kita, menyelamatkan kita. Dan ini adalah gambaran dari kasih yang tadi saya sebutkan. Kasih yang besar, kasih yang agung, kasih yang total dari seorang pribadi untuk sahabat-sahabatnya. Maka pada Good Friday, Jumat Suci itu kita sungguh merasakan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Nah, sekarang para sahabat kita masuk pada Sabtu Suci. Nah, Sabtu Suci saya merenungkan demikian. Dalam keheningan makam yang suci, Yesus
tetap menemani kita dalam kontemplasi, dalam keheningan makam. Yesus tetap menemani kita dalam kontemplasi. Rasakanlah itu dalam keheningan. Ketika kamu hening juga, kamu rasakan betul kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Maka di sini juga dalam keheningan, kesunyian makam, Tuhan Yesus menemani kita dalam kontemplasi. Dan saat diri kita itu menyentuh menyentuh makamnya Yesus itu, saya sendiri ketika ada di tanah suci itu menyentuh makamnya Yesus, saya tidak harus mengungkapkan doa ini dalam keheningan dan kontemplasi. Saya mengatakan demikian waktu itu, saya masih ingat betul doa saya yang sangat singkat di makam Yesus itu. Di sini saya Tuhan akan terus ikut jalan-Mu yang suci. Itu doa saya di makam Yesus di tahun 2017. Saya berdoa seperti itu. Di sini saya Tuhan akan terus ikut jalan-Mu yang suci. Karena saya yakin betul, setiap kali saya masuk dalam keheningan, kontemplasi, saya merasakan betul bagaimana Yesus menemani, melindungi, dan menyertai hidup saya. Lakukan itu para sahabat. Masuk dalam keheningan, dan kamu akan merasakan bagaimana Tuhan Yesus menemanimu dalam keheningan itu, dalam kontemplasi itu. Nah, kemudian kita masuk kepada Minggu Paskah. Minggu Paskah biasanya kita langsung amin, haleluya. Karena di situ adalah kita akan melihat hari yang cerah merekah, karena yang gelap tidak bisa menguasai lagi. Semuanya telah kalah, maut kalah, kegelapan kalah, dosa kalah, dan itu semua dikalahkan dengan pengorbanan dari Yesus sendiri. Darah Yesus itu mengalahkan semua. Pengorbanan Yesus mengalahkan segala dosa, maut, dan kegelapan itu. Dan akhirnya dia bangkit dengan jaya, membawa kemenangan untuk setiap jiwa. Wow. Ini jadi dia bangkit dengan jaya. Kristus bangkit, Kristus jaya. Wartakan dengan mulia. Itu dia bangkit dengan jaya untuk membawa kemenangan untuk setiap jiwa. Begitu para sahabat, saya menemanimu untuk mempersiapkan pekan suci ini, mulai dari Minggu Palma sampai dengan Minggu Paskah, sampai perayaan Paskah. Itulah sebabnya pokoknya selamat memasuki pekan suci dengan niatan yang suci, masuk pekan suci dengan niatan yang suci supaya kamu dan keluargamu itu semakin diberkati, kamu dan keluargamu itu semakin diberkati. Jangan terjadi pekan suci ini terlewatkan. Jika terlewatkan, kita akan kehilangan banyak kesempatan dan harus menunggu lama. Kita akan kehilangan banyak kesempatan dan harus menunggu lama. Kenapa sih harus menunggu? Kesempatan itu sudah ada di depan mata kita, dan itu dimulai hari ini. Oke? Semuanya siap untuk memasuki pekan suci? You are the best. Bye-bye.